kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua di pagi hari ini Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid kami duduk diam mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar isi hati Tuhan yang sempurna yang boleh tercurah atas umat-Mu di pagi ini. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mencoba mengalihkan perhatian kami dalam bentuk dan cara apapun. Ketika firman Tuhan ditaburkan, sehati kami berdoa, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat firman Tuhan yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa pagi hari ini karena kemurahan Tuhan saya boleh ada di tempat ini. Terima kasih juga untuk Papi, orang tua saya dan Mami yang berikan kesempatan buat saya melayani firman Tuhan di pagi hari ini. Saya tadi begitu tersentuh waktu kesaksian Bapak dan Ibu Gembala saudara di tempat ini, orang tua saya yang karena kemurahan Tuhan boleh melewati pernikahan sampai berusia 39 tahun. Saya waktu melihat, saya membayangkan kira-kira saya bisa nggak ya sampai di usia pernikahan saya yang 39 tahun. Bahkan impian Papi 50 tahun pernikahan emas. Kalau Tuhan izinkan berarti Tuhan masih mau pakai Papi untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya waktu dihubungi tadinya suami saya yang disuruh khotbah, ternyata ada pelayanan di pusat. Akhirnya udah saya aja, katanya gitu. Dan saya kata Papi, ini ulang tahun yang ke-39. Waduh, saya pikir saya masih muda. Pernikahan saya baru ke usia 22 tahun. Usia pernikahan kami. Anak saya cuma satu tadi yang bersaksi di depan. Sekarang semester 4 kuliah. Dan baru berusia nanti tanggal 24 hari Senin besok baru 18 tahun. Jadi usia pernikahan saya baru 22 tahun. Kalau dibanding sama Papi sama Mami mungkin 17 tahun lagi baru saya akan mencapai itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya diberikan ayat firman Tuhan untuk menjadi ayat perenungan kita di pagi hari ini. Kita baca bersama satu ayat ini, Matius pasal 19 ayatnya yang ke-6. Matius pasal 19 ayatnya yang ke-6. Kalau sudah menemukan, karena hanya satu ayat, kita baca ayat ini bersama-sama. Jemaat sudah menemukannya? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Demikianlah mereka bukan dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Iya. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya waktu dikasih ayat ini sama Papi, Bapak Gembala Saudara, saya merasa ini ayat yang sangat umum yang seringkali digunakan kalau orang menikah. Saya merasa bahwa saya sedang mengadakan pernikahan. Iya kan? Menikahkan pasangan baru. Tapi ini pasangan lama, rasa baru, amin. Pasangan lama, rasa baru. Iya, saya pelajari psikologi manusia, saudara. Waktu awal-awal menikah, 5 tahun pertama itu pasti banyak problem, iya kan? Saya juga dulu sama suami saya, sampai saudara udah mau cerai. Baru 2 tahun pernikahan. Saya orang Ambon, suami saya orang Batak. Dua-duanya sama keras. Saya anak pertama, suami saya anak pertama juga. Udah biasa memimpin, disuruh dipimpin sama-sama nggak bisa karena dua-dua suka memimpin, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 5 tahun setelah 5 tahun, 10 tahun, mulai sedikit mulai mengerti, iya kan? Dari 10 injak 15 tahun pasti ada pergolakan juga.
Amin. Tetap kita kepala di rambut sama-sama hitam, saudara. Tapi isi kepala ini beda-beda. Kita dibentuk dari keluarga dengan karakter yang berbeda juga. Dan karakter itu dibentuk berpuluh-puluh tahun. Tidak mungkin dalam waktu setahun, 2 tahun itu bisa berubah. Persoalan pasti ada, tetapi harus ada solusinya. Amin. Karena 2 dijadikan 1. Saya pikir waktu saya disuruh dikasih kepercayaan buat khotbah di anniversary weddingnya papi-papi saya, saudara. Saya pikir, waduh, pernikahan saya baru 22 tahun. Apa saya pantas ya berkhotbah di depan papi saya yang udah melanglang buana dalam pelayanan, saudara, kemana-mana. Iya kan, saya terakhir kali kesini, anak saya masih kecil, masih bayi. Jadi tadi saya sempat putar sampai ke belakang sana, saya udah lupa jalannya. Sudah lama sekali, saudara, baru saya ada di tempat ini. Nah, saudara, saya pikir, apa saya layak ya? Ini orang tua saya ini bukan hamba Tuhan yang baru kemarin sore. Udah melanglang buana di dalam dunia pelayanan. Tapi Tuhan bilang begini, saudara. Bukan masalah pantas dan tidak pantas. Bukan masalah layak dan tidak layak. Karena bukan manusia yang menilai layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas. Amin. Tuhan bilang buat saya, yang kamu perintahkan itu adalah firman Allah. Dan aku sendiri akan berfirman. Kamu hanya Allah. Taat saja. Amin, saudara. Taat saja. Saya bilang, yes Tuhan. I will. Saya bilang sama Tuhan, I do it. Saya akan lakukan itu. Asalkan Tuhan beserta dengan saya. Amin, saudara. Amen. Maka segala sesuatu pasti baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang bisa menjalani hidup pernikahan selama 39 tahun? Kalau dengan kesaksian mami saya tadi, ada pakai acara drama bunuh diri, ya kan? Mau cerai, saudara. Itulah drama kehidupan ini, saudara. Kalau bisa bertahan sampai 39 tahun, saudara, dan hidup di dalam berkat Tuhan, saya percaya karena Tuhan selalu ada di dalamnya. Amin. Makanya, saudara, saya selalu setiap pagi itu ada satu pujian yang memberkati hidup saya. Mungkin saudara tahu, sebelum saya memulai hari, selalu saya ingat lagi ini doa Musa ketika mau memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dia bilang seperti ini, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku di sepanjang hidupku. Jadi saudara, memulai hari, libatkan Tuhan di dalamnya. Amen. Jangan pernah memulai sesuatu tanpa Tuhan. Makanya Musa berkata, kalau engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Amin, saudara. Kalau kita terbalik, saudara, mau ada Tuhan, tidak ada Tuhan, selama saya masih sanggup, saya akan berjalan. Nanti ketika saudara sudah kena masalah, baru saudara berteriak cari Tuhan, bahkan seringkali menyalahkan Tuhan. Kalau papi mami saya ada di 39 tahun pernikahan, saya percaya seperti apa yang Raja Daud katakan, saudara. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi, sekalipun kita hamba Tuhan, tapi kalau tidak Tuhan yang menjaga kehidupan pernikahan saya, saudara, dan kita semua di pagi hari ini, apapun yang kita lakukan semua sia-sia. Amin, saudara. Libatkan Tuhan di dalamnya. Nah, kita kembali ke pembacaan kita tadi, saudara. Dalam kitab Matius tadi, firman Tuhan berkata, sekali lagi saya membaca, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi apa itu pernikahan menurut konteks pembacaan kita di hari ini, saudara? Pernikahan adalah suatu lembaga yang diciptakan dan ditetapkan Allah bagi manusia. Saudara yang terkasih, di mata Tuhan pernikahan ini sangat penting. Karena saya mengatakan pernikahan ini adalah ide dari Allah. Amin. Pernikahan ini adalah ide dari Allah. Mari kita buka bersama Kejadian 2 ayat
ayat 18. Kita baca sama-sama jemaat. Sudah bisa ditampilkan? 3, 2, 1. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya yang sepadan dengan dia. Jadi pernikahan itu bukan mau-maunya saya dengan saudara ya. Tetapi pernikahan ini ide awalnya itu berasal dari mana saudara? Dari Allah. Allah yang punya ide untuk membangun pernikahan, membangun rumah tangga. Oleh karena itu kalau kita baca saudara di Alkitab, mujizat pertama yang Yesus lakukan di mana saudara? Di Kana, waktu pernikahan. Yesus begitu konsep dengan pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan ini saudara adalah sebuah lembaga yang memang Tuhan ciptakan dan buat untuk ditetapkan bagi manusia. Jadi Bapak Ibu, berapa banyak pasangan di sini yang sudah menikah? Coba angkat tangan. Banyak juga yang sudah menikah. Ingat Bapak Ibu bahwa pernikahanmu adalah ide siapa? Allah. Terlepas dari saudara dijodohkan. Iya kan? Ada juga saya tadinya gak mau sama dia, tapi dijodohin. Katanya gitu. Terlepas dari semua itu, Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Tadi waktu kesaksian Ibu Gembala di depan, waktu menikah orang tuanya gak setuju, anak saya colek saya gini. Kok ceritanya sama kayak mami rumah? Katanya begitu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik Bapak Ibu saudara yang sudah berumah tangga, pernikahan adalah lembaga yang diciptakan Allah untuk saya dan saudara. Dan Allah sangat concern dengan rumah tangga, dengan keluarga. Sehingga mujizat pertama yang Allah lakukan adalah di Kana. Jadi kalau orang berumah tangga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama suamimu di sebelah, pasti kita diberkati Tuhan. Amin. Bilang dulu buat saudara-saudara yang itu suami istri bilang. Ini jangan. Iya. Jadi dengan baik Bapak Ibu Saudara, orang menikah pasti diberkati Tuhan. Sekalipun untuk mencapai itu harus ada naik turunnya seperti orang roller coaster saudara. Tapi pasti karena pernikahan ini adalah ide Allah. Dan Allah dia yang membuat, pasti dia yang apa saudara? Bertanggung jawab. Pasti Allah bertanggung jawab. Yang kedua saudara, sesuai dengan konteks kita hari ini, pernikahan itu adalah hubungan eksklusif antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ingat kata saya, seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan laki-laki dan perempuan. Jadi bisa lebih dari satu kalau saya adalah laki-laki dan perempuan. Amin. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, hubungan yang eksklusif saudara. Makanya tadi di pembacaan kita berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, tapi satu. Saudara, eksklusif itu tertutup, intim. Hanya mereka saja, tidak boleh ada campur tangan yang lain saudara. Mau itu orang tua, mau itu ipar, orang lain, tetangga, tante, om, tidak boleh saudara. Karena pernikahan itu bersifat apa saudara? Eksklusif, hanya untuk suami istri. Jadi ingat baik, suami istri yang suka berantem lalu laporan ke keluarganya, saudara itu bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Namanya suami istri berantem itu biasa. Bilang dulu biasa. Iya kan? Tapi kalau udah main tangan itu luar biasa saudara. Iya kan? Jangan prank, iya kan? Jadi kalau udah main tangan, jadi berantem itu apa saudara? Biasa. Jadi kalau biasa saudara, jangan dibawa terlalu jauh. Jangan ketika berantem suami istri berlaku lagu pulangkan saja, ya kan? Aku pada ibuku atau ayahku pulang, lalu lapor. Suami saya gini, besok dia ingat rindu sama suami, namanya suami istri, ya kan? Balik lagi pulang, dia udah sayang-sayangan, udah peluk-pelukan, udah cium-ciuman, orang tuanya yang dekat saudara. Dia mau udah aman, iya kan? Makanya saudara
Tapi kami selalu bilang sama saya, jangan ikut campur urusan anak-anak, saya bilang. Pokoknya lihat aja, kalau nggak ada yang cocok doa aja. Kalau nggak bilang aja sama kami tempat buang kotorannya daripada marah-marah sama mantu. Saya bilang karena kita juga merasa jadi mantu, kalau digituin mertua sakit ya? Sakit sudah. Jadi kita ajarin mama kita gitu, mama saya gitu. Jangan cerewet sama menantu. Jadi ingat baik, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jangan suka ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Mau itu ponakan ke, mau itu siapa ke, saudara, karena itu hubungan yang eksklusif antara seorang wanita dan seorang pria. Jadi jangan ikut campur ya di dalamnya, suka ikut campur nih. Atau suami istri yang berantem terus pulang laporan, kasih tahu ke keluarganya, minta pembelaan. Saudara, saya sekali bilang itu tindakan yang bodoh. Berhenti. Jangan lagi lakukan hal itu. Saudara, hubungan eksklusif seperti apa itu? Hubungan pernikahan ini, Alkitab berkata, Kejadian 1 ayat 24. Kejadian 1 ayat 24. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Kejadian pasal 2 ayat 24. Ya, benar. 3, 2, 1. Sebab itu Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi hubungan eksklusif seperti apa, saudara? Antara seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah lembaga pernikahan. Alkitab berkata mereka adalah satu daging atau satu tubuh. Artinya pernikahan merupakan penyatuan juga secara seksual antara pria dan wanita. Jadi hubungan seksual hanya boleh dilakukan dalam lembaga pernikahan. Setuju, saudara? Amin. Hubungan seksual hanya bisa dilakukan dalam lembaga pernikahan. Di luar lembaga pernikahan disebut dengan perzinahan. Anak saya bilang sama saya gini, Mami, tahu nggak apa bedanya perzinahan dan percabulan? Kan orang hukum, dia kuliah di hukum, saudara. Pernikahan dan percabulan. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, pernikahan itu artinya perzinahan itu perbuatan seksual yang dilakukan di luar pernikahan bagi orang yang sudah menikah. Jadi ingat baik Bapak Ibu yang sudah menikah, dilarang punya will dan apalah itu, saudara. Tidak boleh. Itu Alkitab bilang perzinahan. Bahkan dengan tegas Yesus berkata, melihat perempuan cantik menginginnya saja itu udah apa, saudara? Berzina. Bukan lagi masalah melakukan hubungan seksual, saudara. Jadi hubungan eksklusif seperti apa yang dimaksudkan di sini, saudara? Yang pertama, satu daging, artinya hubungan seksual itu hanya bisa dilakukan dalam lembaga pernikahan yang sudah disahkan oleh Allah. Jadi kalau pernikahan dilakukan di luar hubungan seksual dilakukan di luar pernikahan, bagi orang yang sudah menikah disebut apa, saudara? Berzina. Tapi bagi orang yang belum menikah tapi melakukan hubungan seksual di luar orang yang belum menikah disebut percabulan. Dan kedua hal ini disebut apa, saudara? Dosa. Jadi ingat baik anak-anak muda, jaga kekudusan hidupmu. Saya selalu bilang berkali-kali buat anak saya karena menginjak remaja, saudara. Jaga kekudusan hidup, apalagi orang-orang yang suka melayani di depan, di altar. Yang kedua, kamu anak hamba Tuhan, saya bilang. Jaga kekudusan hidupmu. Itu yang paling penting, saudara. Anak-anak muda, ingat baik, kalau sudah tidak tahan, jangan suka melakukan hal perzinahan di luar pernikahan. Lebih baik menikah kalau udah tahan. Amin. Supaya tidak berdosa, saudara, supaya jangan penyakitan juga. Yang sudah menikah, dengarkan baik, jangan ada will dan feel. Amin. Ini yang sudah menikah ini, saudara, kalau sampai ada will dan feel, dengar baik. Kalau dulu ada film sengsara membawa nikmat, tapi ini terbalik, saudara, nikmat membawa sengsara. Jadi hati-hati, Bapak Ibu jemaat.
Jangan seperti kata-kata saya ingat lagu Anggun C. Sasmi, tua-tua keladi. Iya kan? Itu bahaya, makin tua makin menjadi. Kata si papi tadi, untung saya bukan Raja Daud. Katanya gitu. Kalau papi Raja Daud, Tuhan gak pilih papi, buat mami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi jangan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di pekaranganmu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Apalagi tadi kata mami, ekonomi kan, ekonomi resesi global di mana-mana, saudara. Wanita dan pria itu berbeda. Wanita, pria kalau punya uang pasti dia lari ke cari wanita lain. Kalau pria, laki-laki, wanita nggak punya duit pasti cari laki-laki lain. Nah itu bedanya, itu bedanya, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Jadi hati-hati. Biasa pria kalau tidak punya uang dia setia sama pasangannya. Karena mau lari kemana, siapa yang mau sama terakhir? Bener gak? Bukan? Saya sering bilang gini, saudara, saya selalu khotbah di gereja di tempat kami, di jemaat yang Tuhan percayakan. Saya bilang anak-anak muda yang masih muda dari sekarang kerja keras, harus kerja keras, karena tidak ada seorang pun orang tua yang mau kasih anak perempuannya untuk laki-laki yang malas dan bodoh. Saya mau tanya buat ibu-ibu di sini, ada nggak yang mau kasih anak perempuannya untuk laki-laki yang malas dan bodoh? Gak ada yang mau. Saya juga gak mau, saudara. Saya juga gak mau. Makanya itu harus jadi laki-laki yang berkualitas. Nah, kalau laki-laki lagi gak punya duit, setia banget sama pasangannya. Terbalik, waktu dia punya duit, kan udah bebas dia bisa cari mana-mana aja tuh, iya kan? Karena udah punya duit, terbalik. Nah kalau wanita terbalik, saudara, waktu dia punya duit, biasa setia, tapi gak punya duit, dia cari yang punya duit. Nah itu bedanya, saudara. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu saudara, hormati dan kasihilah, cintailah pasanganmu. Amin, saudara. Sayangilah anakmu, saudara. Hati-hati. Dipersatukan, dikatakan tadi, apa yang dipersatukan Allah. Dipersatukan itu bahasa aslinya dari bahasa Yunani itu, saudara, seseugumnui. Artinya apa, saudara? Di satu kuk yang sama. Saudara tahu kuk? Kuk itu biasa dipasang di atas leher pundak kedelai. Apa? Kedelai. Berarti gak ada yang tidur. Gak ada yang tidur berarti. Di atas pundak apa, saudara? Keledai. Jadi dua keledai itu ditaruh satu kuk untuk beban yang sama supaya apa, saudara? Mereka bisa bekerja sama, saudara, supaya beban itu menjadi ringan karena dipikul oleh dua ekor keledai. Demikian juga kata dipersatukan Allah, saudara. Artinya apa? Wanita dan seorang yang pria dipersatukan, ditaruh kuk yang sama supaya mereka bersama-sama. Jadi dalam rumah tangga, saudara, berat sama dipikul, ringan sama di apa, saudara? Jinjing. Sama dijinjing. Karena suami istri itu punya kuk yang sama. Bilang dulu, suami istri punya Kuk yang sama. punya beban yang sama. Ayo kita sama-sama supaya beban itu menjadi ringan. Amin. Amin. Jangan bilang itu kan anak lo, bukan anak gua. Dari mana keluarnya? Itu yang masalahnya repot, saudara. Coba dulu, saudara, saling cubit sebelah saudara. Cubit yang serius. Kalau dicubit sakit nggak, saudara? Karena kita terbuat sama-sama dari daging, amin, saudara? Sama-sama sakit. Jadi kalau suami sakit, istri pasti apa, saudara? Sakit. Jangan bilang enggak tuh biasa aja. Jangan bilang biasa aja tuh. Kalau istri bahagia, suami pasti apa, saudara? Bahagia. Bahagia. Tapi ada yang suami bahagia, istri bahagia, suami stres. Mestinya istri karena udah habisin duit suami ya kan. Ini repot, saudara. Suami bahagia, istri harus bahagia. Kalau istri diomongin, suami diomongin nggak, saudara? Kalau istri diomongin orang, suami diomongin nggak? Pasti ikut-ikutan. Itu tuh istrinya orang tuh, ya kan? Jadi hati-hati, saudara.
Perlu. Jadi jangan disuka gitu. Saya nggak tahu, ya kan? Itu kan urusan suami saya lah. Waktu kemarin dia tanda tangan, pintu juga di bank. Berarti dia udah baca Alkitab juga, saudara. Iya kan? Sama-sama beban, saudara. Ternyata. Jadi suami dan istri itu tidak bisa dipisahkan. Jangan bilang itu urusan suami saya, itu urusan istri saya. Tidak, saudara. Sudah jadi urusanmu juga, sayang. Kita bukan sebaya. Sudah jadi urusanmu juga, sayang. Bilang sama istrinya. Iya kan? Jadi jangan bilang itu urusan istri saya. Oleh karena itu, saudara, jangan ada dusta di antara kita. Bilang sama istrinya, sama suaminya. Jangan ada Dusta. Jadi sampai bilang, oh saya nggak tahu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua, hubungan yang eksklusif itu seperti apa? Alkitab berkata bukan hanya satu daging, tetapi satu roh, saudara. Mari kita buka Maleakhi pasal 2. Sebelum Matius. Ayat 15, Maleakhi pasal 2. Maleakhi pasal 2 ayat 15. Saudara, saudara sudah menemukan? Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Bukankah Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernikahan itu bukan hanya satu daging, tapi apa, saudara? Satu roh. Ini bicara spirit, saudara. Makanya lebih jelas dikatakan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Saya minta kita baca lagi ayat ini bersama-sama. 2 Korintus 6 ayat 14. Tolong dibuka 2 Korintus 6 ayat 14. Sudah? 3, 2, 1. janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Atau Inilah dasar, saudara. Karena pernikahan ini adalah kesatuan roh, bukan hanya daging. Makanya Paulus bilang jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Makanya selalu dibilang carilah pasangan itu di dalam gereja, jangan di luar gereja. Nanti saudara salah pilih, susah hidup saudara. Karena pernikahan itu berbicara satu roh, saudara. Satu spirit. Makanya dari itu, saudara, perhatikan baik, harus cari pasangan yang apa, saudara? Satu iman, saudara. Nah, bagaimana, Bu? Suami saya udah terlanjur dari yang lain, iya kan? Bisa ditukar nama nggak? Bisa, saudara. udah nggak bisa. Alkitab pasti bilang begini, seorang istri dia bisa memutuskan suaminya, amin, saudara. Tapi yang belum menikah, ini peringatan keras, saudara. Jangan bilang begini, Pak Pendeta, saya kan biarkan jemaat kita dikit nih. Lumayan saya pacaran sama yang gak seiman. Tapi saya mau ke gereja mau nambah-nambahin jiwa. Itu ngomong kosong, saudara. Saudara membawa diri dalam pencobaan. Tidak ada seperti itu, saudara. Alkitab tidak bisa ditawar-tawar. Gelap dan terang tidak bisa Jadi anak-anak muda ingat ya. Jangan bilang begini, sebuah agama pun sama aja. Yang penting mengajar kebaikan. Tapi dengan baik, kebaikan tidak bisa membawa kamu mendapat keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam siapa, saudara? Nama Yesus. Oleh karena itu kamu harus percaya Yesus. Saya bilang sama anak saya, kalau saya seiman, dia udah tahu masih seiman harus. Tapi saya bilang begini, mutu rohaninya harus ada di atasmu. Kenapa? Karena laki-laki itu dia harus menjadi imam. Amin, saudara. Jadi yang sudah terlanjur suami
gereja, bangun 10 kali dulu dibangunin baru ke gereja. Doakanlah supaya dia bertobat dan jadi imam yang baik. Amin. Karena tadi saya bilang tidak bisa tukar tambah. Iya kan? Berdoalah. Tapi bagi yang belum menikah, masih pacaran, lihat. Kira-kira kalau dia tidak bisa jadi imam, putus. Setuju gak saudara? Pasti anak muda gak ada yang setuju sama saya. Katanya gitu. Udah bucin. Saudara, dengan baik, hidup itu tidak makan cinta. Iya kan? Masuk ke surga itu tidak dengan cinta, saudara. Jadi dengarkan baik hari ini, saudara. Ini prinsip. Ini prinsip yang harus dipegang teguh, saudara. Suami istri itu harus satu roh. Makanya bagaimana bisa bangun kesatuan roh itu, saudara? Milikilah mesbah keluarga. Amin. Amin. Karena disitulah kita, keluarga, anak, istri, suami, saudara, kita membangun spirit kita yang sama. Saya percaya kedua orang tua saya ini bisa bertahan sampai usia pernikahan 39 tahun. Hubungan pernikahannya ini pasti sudah melewati asam garam, iya kan, kehidupan pahit getirnya, saudara, manis, bahkan saudara, pergumulan badai rumah tangga yang begitu hebat. Pasti mereka sudah melewatinya. Tapi karena mereka libatkan Tuhan di dalamnya, amin, maka bisa ada sampai hari ini. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Nah, ini seru nih. Kalau udah dengar yang terakhir, melek semua. Karena udah mau selesai. Padahal ini 3 masih ada poin 5 lagi. Iya kan? Yang ketiga, saudara, menurut konteks pembacaan kita hari ini, pernikahan itu adalah covenant, perjanjian yang bersifat mengikat seumur hidup. Tidak dapat dibatalkan kecuali oleh maut, saudara. Dengan kata lain, pernikahan Kristen tidak ada kata perceraian. Amin. Tidak ada kata perceraian. Karena yang menjadi saksi adalah Allah sendiri dan jemaatnya. Kan kalau mau memperkata nikah kan gitu kan? Di hadapan Allah dan hari itu kan karena lagi manis-manisnya kan? Di hadapan Allah dan jemaatnya sampai nangis, sakit terharu. Karena berjuang untuk dapatkan dia, aduh. Biar habis ini bayar utang sama-sama juga gak apa-apa. Yang penting gue udah dapat dia dulu. Iya kan? Perhatikan baik, saudara. Karena pernikahan ini yang jadi saksi adalah Allah. Buka bersama-sama Malaiki 2 ayat 14. Malaiki 2 ayat 14. Kita baca sama-sama ayat ini. Sudah dapat jemaat? Baca sama-sama 3, 2, 1. Malaiki 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri sejatinya. Jadi Allah yang menjadi apa, saudara? Allah yang jadi saksi. Baca ayat 16 ya. Naikin deh ayat 16. 3, 2, 1. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Karena Tuhan membenci apa, saudara? perceraian. Kalau apa yang dibenci Tuhan pantang untuk saya dan saudara lakukan, amin. Amin. Oleh karena itu Tuhan bilang apa? Jagalah dirimu, jangan berkhianat. Karena pernikahan Kristen itu adalah covenant, adalah perjanjian seumur hidup. Dengan kata lain, perceraian tidak ada dalam kamus orang Kristen. Apapun alasannya, saudara. Sekarang ini kan alasannya ribet, adalah KDRT, iya kan? Adalah ini, terus bolehkah bercerai? Kita bukan bilang tidak bisa, amin, saudara. Bagaimana caranya? Ya lu berdoa. For with God nothing be impossible, amin, saudara. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Asal kita percaya, saudara. Karena itu proses. Apapun
Lalu yang istrinya bilang, aduh Pak Pendeta, dulu waktu saya kenal suami saya gantengnya seperti John Travolta. John Travolta? Seperti Johnny Depp katanya gitu. Tapi sekarang seperti John Ton. Kawat saudara. Bilang, gak bisa tukar tambah. Gak bisa diganti. Bagaimananya supaya dia kembali seperti John Travolta dan kembali lagi seperti gitar Spanyol, saudara? Bagaimana? Rawat dong. Harus dirawat. Saya sama suami saya kan di rumah di kamar kami ada foto pernikahan kami. Itu foto 22 tahun yang lalu. Lalu waktu lihat, terus bercanda sih sama suami saya. Pi, lu sadar gak dulu jelek banget? Saya bilang gitu. Tapi sekarang ganteng kan, saya bilang gitu ya. Itu artinya dirawat dan tidak dirawat. Jangan waktu dulu ketemu istri saudara cantiknya Pak Bidadari, waktu udah menikah kayak buang-buang. Berarti saudara tidak pintar merawat istri saudara. Amin saudara. Amin. Saya dan papi saya ini dari 15 tahun yang lalu saya nggak ketemu sampai sekarang tetap awet muda. Hebat nggak mami saya awet? Tetap sama aja saudara. Tetap awet muda. Karena pintar merawat saudara. Nah saudara-saudara, supaya saudara tidak bosan lihat istri atau suami saudara, merawatlah dia. Amin. Jangan waktu dulu ketemu cantik udah jadi milik saudara, udah kayak pembantu. Udah salah saudara. Mau dirawat nggak mau dia. Tapi sukacita saya lihat mami terus mami. Iya kan? Perawatan itu dari dalam dan juga dari luar saudara. Kita bilang hati yang gembira itu jangan usia baru 30 tahun mukanya udah kayak orang umur 55 tahun saudara. Suami saya suka bilang begini kan, kalau lihat foto jadul kan saudara, dulu lu jelek banget nih katanya, kalau gue jelek juga gak mau, saya bilang gitu. Iya swear katanya gitu. Kalau kami suka bercanda, iya. Kalau sekarang kan keren ya, iyalah kan dirawat, saya bilang gitu. Jadi bukan tambah jelek, tambah cantik saya bilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saudara, rumah tangga ini pasti punya masalah dan persoalan. Tapi kita harus hadapi secara bersama-sama. Oleh karena ini adalah perjanjian seumur hidup, makanya pilihlah yang tepat. Amin. Anak-anak muda nih, saya ingat dulu waktu saya mau menikah, saya pergi konseling sama pendiri kami dari GKRI Gereja Surabaya Indonesia. Saya ternyata dari sana. Kami dilayani konseling sama Bob Susujiono, dia adalah founder dari GKRI. Dia bilang begini, sampai saya usia pernikahan 22 tahun, saya tetap ingat kata-kata Bob Su buat kami. Kalau masih pacaran, love is sweet, kata orang Jawa, campur orang Inggris. Tahu love is sweet? Cinta buka mata lebar-lebar. Tapi kalau sudah menikah, love is blind. Tutup mata rapat-rapat. Apapun kekurangan istrimu, apapun kekurangan suamimu, tutup mata. Karena apa? Tidak bisa tukar tambah. Amin. Nah ini berlaku buat siapa anak-anak muda ya. Jadi buka mata lebar-lebar sekarang. Jangan cuma makan gantengnya doang, ya kan? Padahal modalnya nggak ada. Nanti besok-besok lu susahin juga orang tua lu, iya kan? Buka mata lebar-lebar saudara. Kalau yang sudah menikah, bapak-bapak ibu-ibu, tutup mata aja, ya kan? Apapun yang terjadi, udah nasib. Udah nggak bisa tukar tambah. Udah nasib. Nah ini yang terakhir daripada yang terakhir. Pernikahan itu saudara ibarat tanaman. Apa tanaman yang lagi keren, yang lagi terkenal sekarang? Aglonema, janda bolong lah, lidah mertua lah, whatever lah itu saudara. Iya kan? Ini kan yang lagi tren saat ini. Tanaman itu butuh dirawat. Nah kalau tanaman-tanaman yang tadi saya sebutkan dirawat, menghasilkan cuan nggak? Menghasilkan cuan saudara, iya kan? Pernikahan yang diabaikan akan mengakibatkan penderitaan dan kepahitan.
Pernikahan ya kan 50, 39 sama kayak papi saya. Iya kan, harus dirawat pernikahan itu. Bagaimana caranya untuk merawat pernikahan itu, saudara? Yang pertama, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun mesbah keluarga. Seperti kata-kata Musa, kalau engkau tidak besertaku, aku tidak akan pernah berjalan sendiri. Amin. Bangun mesbah keluarga. Yang kedua, saudara, bagaimana kita merawat pernikahan kita? Prioritaskan pernikahan kita di atas segala-galanya. Amin, saudara. Amin. Kalau prioritas berarti itu penting. Kalau penting, saudara, maka saudara akan menyisihkan waktu saudara untuk melakukan hal itu. Amin. Saya dan suami saya, saudara, suami saya ini suka melanglang buana. Karena dia orang misi. Dulu juga papi waktu masih muda seperti itu. Benar kan, Pi? Terus papi bilang sama saya gini, itu dia pergi-pergi dulu dalam hati saya. Dia kan ingat dulu. Karena dia dulu juga pergi-pergi tinggal di mami. Benar kan, Pi? Dia suka bilang, papi suka bilang sama saya, itu suamimu tinggal di kamu melulu. Saudara, karena memang suami saya jiwa misi, masih muda. Kalau papi kan bertua. Udah istirahat, apa pensiun, iya kan? Suami saya masih muda. Dia masih suka misi. Tapi saudara, setiap suami saya pulang, kami selalu punya waktu bersama. Itu quality time kami dengan anak saya atau dengan saya sendiri, saudara. Kadang kami nggak ada kerjaan, pergi ambil villa. Kalau nggak hotel, saudara, kami nginap, iya kan? Kenapa quality time? Karena suami saya suka pergi 2 minggu baru pulang, saudara. Itu cara kita merawat pernikahan kita. Komunikasi. Ada orang yang menikah, tinggal sama-sama, tidur sama-sama, tapi komunikasi nggak ada. Percuma, saudara. Bangun komunikasi. Yang baik dalam rumah tangga, suami dan istri, orang tua dan anak, itu penting, saudara. Hari ini saya bicara tentang pernikahan, saya tidak melibatkan dulu tentang anak-anak, saudara. Karena seringkali begini, saudara, di dalam sebuah pernikahan, setuju gak, saudara, kalau tidak punya anak, lalu orang bercerai? Tidak setuju. Tidak ada di dalam Alkitab apapun alasannya. Tadi kita udah baca kan? Itu perjanjian. Kadang-kadang kita menganggap anak itu sesuatu hal yang penting dalam rumah tangga. Anak itu berkat Tuhan, amin. Mazmur berkata anak itu berkat Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak mempercayakan kita seorang anak, berarti Tuhan punya rencana yang lain buat kita. Amin. Jangan pernah kau sepelekan pasanganmu hanya karena dia tidak bisa memberikan engkau keturunan. Saya ingat kata-kata dari Elkanah ketika Hana dia pergi berdoa di bait Allah. Dia minta anak karena Penina guntingnya itu sudah punya 10 anak, saudara. Dia belum punya. Lalu dia berdoa sampai dia menangis. Lalu Elkanah bilang kepada Hana, kenapa engkau bersedih? Dia adalah orang tua dari Samuel. Kenapa engkau bersedih hatimu? Bukankah kamu lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Artinya apa, saudara? Hubungan suami istri itu lebih berharga daripada seorang anak. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Setuju, saudara? Amin. Ingat baik-baik, saudara. Orang tua nih, kalau saudara punya mantu, punya anak, tidak bisa memberikan saudara cucu, jangan suruh cerai. Tidak bisa, saudara. Karena hubungan suami istri itu lebih berharga dari anak, saudara. Seringkali kan orang-orang tua ini, saudara, nggak fair. Suami istri nih, mari belajar. Cuma gara-gara anak, dia rela tinggalkan suaminya. Berantem gara-gara anak bela, anak suaminya dilawan sama dia. Saudara tahu nggak? Yang menemani masa tua saudara itu siapa? Nanti yang menemani masa tua saudara siapa? Istri. Pasangan saudara. Oh, anaknya. Anak saudara, Alkitab bilang seorang anak itu dia pasti tinggalkan orang tuanya, amin. Ya. Tapi pasangan saudara sampai maut memisahkan. Amin. Jadi jangan kurang ajar sama suaminya ya. Jangan sepelekan suaminya atau istrinya, saudara. Karena dia adalah pasangan yang mendampingi engkau sampai masa tua, sampai Tuhan memanggilmu, saudara. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana kita merawat? Yang pertama, bangun hubungan dengan Tuhan.
Amin saudara. Yang kedua, prioritaskan pernikahanmu di atas segalanya. Terus hindari segala bentuk ketidaksetiaan. Yang terakhir, tetap pelihara kasih, cinta kasih di dalam hubungan suami istri. Itu yang akan membuat pernikahanmu sampai maut memisahkan. Amin buat firman Tuhan. Saya jemput kita lagi. Kita akan pujian ini.